Tossard, Insigne. Jadwal membagongkan yang sanggup merontokkan tulang. Hadapi Ratchaburi, Persib hanya mempunyai waktu istirahat 1 hari setelah hadapi Borneo FC. Akankah Papa Ferry Paulus akan kabulkan penundaan jadwal lawan Borneo FC? Sungguh tidak manusiawi. Apakah keadilan sudah mati bagi sang juara bertahan hingga dipaksa bertarung dalam kondisi hancur lebur? Jangan sampai Anda melewatkan drama di balik layar yang menentukan nasib Maung Bandung hari ini. Tonton video selengkapnya sekarang sebelum terlambat. Dinding berlapis baja yang tak bisa ditembus ribuan peluru. Persik Kediri versus Persib Bandung. Ezra Walian memang bagus, tapi dia tidak cukup kuat untuk berkreasi di lini belakang mewah Persib saat ini. Hanya mimpi di siang bolong jika mengira Ezra bisa menari di atas barisan pertahanan Sultan milik Persib. Akankah sang mantan tertunduk lesu di hadapan tembok raksasa? Simak ulasan tajam dan emosional ini sampai habis. Petir menggelegar di siang bolong mengguncang Eropa. Media Belanda sebut gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner tinggal tunggu di Depak FC Utrecht. Bung Binder konfirmasi Persib Bandung siap rekrut Ivar Jenner. Kabar yang benar-benar menyayat hati melihat talenta emas kita disia-siakan oleh klub Belanda. Namun kejutan besar di Bandung siap meledak. Apakah Ivar akan benar-benar mendarat di pelukan Bobotoh? Tonton berita ini sekarang untuk mengetahui konfirmasi mengejutkan dari Bung Binder. Geliat bursa transfer, mungkinkah John Toral menjadi kepingan pasal terakhir Persib Bandung? Produk Akademi Barcelona, La Masia, dan Arsenal serta melalang buana di Liga Spanyol dan Inggris. Ini bukan sekedar transfer, ini adalah gempa bumi yang akan meruntuhkan dominasi Liga. Bayangkan magis Barcelona dan Arsenal bersatu dalam jersey biru kebanggaan. Saksikan rincian kesepakatan rahasia transfer hanya di sini. Jangan sampai ketinggalan sedetik pun. Bom nuklir transfer yang akan melenyapkan rekor harga di Indonesia. Persib Bandung resmi datangkan penyerang 20 miliar rupiah yang bantu Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026? Gila, benar-benar gila. Manajemen Maung Bandung sepertinya sedang membakar uang demi ambisi yang tak terbendung oleh siapapun. Siapakah sosok predator yang membawa aroma Piala Dunia ini ke tanah Pasundan? Segera buka tautan ini untuk melihat profil sang mesin gol bernilai selangit. Mata elang yang sanggup menembus jantung pertahanan lawan. Julio Cesar tahu bintang Brasil di Ratchaburi FC, tetap percaya diri Persib Bandung menang. Meski harus menghadapi badai serangan dari rekan senegaranya sendiri, Julio Cesar menunjukkan keberanian yang luar biasa tak kenal takut sedikit pun. Mampukah sang benteng tangguh membungkam mulut para pengkritik di level Asia? Saksikan keberanian luar biasa Julio dalam berita lengkapnya sekarang juga. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Jadwal membagongkan. Ujian kelayakan sang raja atau sekedar lelucon regulasi. Sepertinya bulan Februari 2026 nanti PT LIB ingin menguji apakah pemain Persib itu manusia atau robot. Jadwal yang disusun benar-benar istimewa. Hanya berselang 1 hari setelah bertempur di Samarinda, Maung Bandung sudah harus meladeni tim Thailand, Ratchaburi, di babak 16 besar kompetisi Asia. Ya, Anda tidak salah dengar, 1 hari istirahat. Bagi Persib, bermain padat sebenarnya bukan masalah besar. Kita adalah tim yang terbiasa dengan tekanan tinggi. Namun menjadwalkan pertandingan liga tepat sebelum laga krusial yang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional itu namanya unik, kalau tidak mau dibilang ajaib.
Persib tentu akan mengajukan permohonan penjadwalan ulang laga kontra Borneo FC. Secara logika sehat, demi prestasi wakil Indonesia di Asia, permintaan ini seharusnya disetujui dalam hitungan detik. Tapi ya kita semua tahu siapa yang memegang kendali di kursi Direktur Utama PT LIB. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ferry Paulus yang terhormat akan memberikan restunya? Apakah beliau akan mengutamakan koefisien liga kita di mata Asia? Atau justru beliau ingin melihat seberapa sakti Persib bisa menang meski hanya punya waktu tidur di pesawat? Mungkin bagi LIB, terbang dari Samarinda ke Bandung lalu langsung tanding di GBLA itu dianggap sebagai sesi recovery ringan. Kita lihat saja nanti, apakah regulasi akan dibuat fleksibel demi prestasi atau tetap kaku demi alasan yang hanya mereka yang tahu. Tenang saja Bobotoh, mau dijadwal main tiap jam pun kalau sudah namanya Persib, kita akan tetap tegak berdiri. Tapi ya sesekali biarlah kita sindir sedikit mereka yang mengatur jadwal sambil minum kopi di ruangan ber-AC itu. Stadion Brawijaya, panggung reuni pemain cadangan yang dibuang Persib. Pekan ke-16 BRI Super League 2025-2026 akan membawa Persib Bandung bertamu ke Kediri. Katanya, laga ini akan berlangsung emosional. Tapi bagi kita, ini hanyalah hari biasa di mana sang juara bertahan datang untuk mengambil 3 poin dari tim yang sedang mencoba bangkit dengan mengandalkan sisa-sisa kejayaan kita. Sorotan utama tertuju pada Ezra Walian. Di Kediri, dia dipuja bak pahlawan dengan statistik 4 gol dan 6 assist. Bojan Hodak bahkan menyebutnya pemain terbaik di Kediri. Tapi mari kita bicara jujur. Di Persib, standar terbaik itu levelnya adalah Ciro Alves di kala itu. Ezra memang bagus, tapi dia tidak cukup kuat untuk menggeser dominasi lini depan kita. Di Persib, dia adalah super sub, senjata rahasia yang masuk saat lawan sudah lelah. Di Kediri, dia harus memikul beban seluruh tim. Itulah perbedaan kelasnya. Di Bandung, Ezra bersaing dengan legenda. Di Kediri, Ezra menjadi legenda karena memang tidak ada saingan. Kita harus berterima kasih kepada Persik Kediri, karena berkat kesediaan mereka menampung pemain yang tidak mau duduk di bench kami, Ezra kini bisa mendapatkan menit bermain yang ia idamkan. Bojan Hodak memujinya bukan karena Ezra sudah melampaui level Persib, tapi karena Bojan tahu, di level sekelas Persik, kualitas seorang cadangan Persib pun sudah cukup untuk terlihat seperti dewa. Jadi besok di Brawijaya, biarlah Ezra menikmati status bintang utamanya. Kami akan datang dengan Ramon Tangke, William Barros, Andrew Jung, dan skuad yang membuat Ezra dulu harus rela duduk manis di kursi cadangan. Laga spesial? Mungkin bagi Persik. Bagi Persib, ini hanya sesi latihan tandang melawan tim yang diperkuat mantan pemain pelapis kita sendiri. Ivar Jenner OTW Bandung, saatnya sang raja mengambil apa yang seharusnya miliknya. Dunia sepak bola Indonesia sedang gempar. Kabar dari Belanda menyebutkan bahwa Ivar Jenner tinggal menghitung hari di FC Utrecht. Tapi, sementara tim-tim tetangga sibuk berharap dan merumorkan, Persib Bandung, seperti biasa, berada di posisi yang jauh lebih elegan. Bung Binder, Persib yang siap merekrutnya. Analis sepak bola kenamaan Bung Binder baru-baru ini memberikan analisis yang sangat menarik. Beliau menyoroti betapa lini tengah Persija Jakarta saat ini sedang ompong dan sangat membutuhkan sosok seperti Ivar Jenner. Namun Bung Binder juga mengingatkan satu hal yang pahit bagi tim ibu kota. Ada Dewa United yang punya kekuatan finansial tak terbatas. Tapi, mari kita bicara fakta yang lebih berkelas. Di tengah rebutan tim-tim tersebut, narasi yang berkembang di kalangan pengamat adalah Persib Bandung tetaplah magnet utama. Jika Persib sudah bergerak, rumor tinggal menjadi sejarah. Bung Binder secara tersirat menyebut bahwa kualitas Ivar adalah apa yang dibutuhkan tim besar untuk menjaga stabilitas. Dan siapa tim paling stabil di Indonesia saat ini kalau bukan Maung Bandung? Tempat terbaik untuk pemain berkualitas adalah juara bareng Persib. Lucu melihat tim-tim lain begitu percaya diri bisa menggait Ivar. Persija, mereka butuh Ivar untuk menambal lubang. Dewa United, mereka punya uang, tapi apakah mereka punya sejarah dan tekanan mental juara? Persib,
Kami merekrut Ivar bukan karena kami butuh tambalan, tapi karena kami ingin memperkuat dinasti. Bagi Ivar Jenner, pilihannya sederhana, menjadi bagian dari proyek coba-coba di klub lain atau bergabung dengan skuad mewah Bojan Hodak yang sudah memiliki fondasi juara. Seperti kata Bung Binder, Ivar butuh menit bermain di level kompetitif dan tidak ada yang lebih kompetitif daripada bermain di bawah tekanan jutaan bobotoh. Jika Ivar benar-benar didepak dari Utrecht, maka Bandung adalah pelabuhan yang paling masuk akal bagi pemain kelas Eropa. Kita tidak sedang membicarakan transfer biasa, kita sedang membicarakan bagaimana Persib kembali menunjukkan siapa bos sebenarnya di bursa transfer. Maaf bagi tim lain, Ivar Jenner mungkin adalah impian bagi kalian, tapi bagi Persib, dia adalah pelengkap kemewahan yang sudah ada. Mari kita tunggu apakah bapak-bapak di manajemen akan memberikan kejutan di penutupan bursa Januari ini. Geliat bursa transfer, mungkinkah John Toral menjadi kepingan puzzle terakhir Persib Bandung? Di tengah konflik berhentinya Indian Super League yang memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan para pemain bintangnya, sebuah rumor menarik mulai berhembus kencang di tanah air. Nama John Toral, gelandang serang elegan milik Mumbai City FC, kini santer dikaitkan dengan raksasa Liga Indonesia, Persib Bandung. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak, profil Toral yang mentereng memicu spekulasi bahwa manajemen Maung Bandung tengah berupaya melakukan langkah ambisius di bursa transfer. Spekulasi ini bukannya tanpa alasan. Persib Bandung dikenal sebagai klub yang tidak ragu mendatangkan pemain dengan kurikulum vitae atau CV kelas dunia. John Toral adalah sosok yang memenuhi kriteria tersebut. Sebagai produk asli Akademi Barcelona, La Masia, dan Arsenal, Toral membawa DNA sepak bola Eropa tingkat tinggi yang jarang ditemukan di kancah Asia Tenggara. Jika kita menilik ke belakang, rekam jejak Toral adalah bukti kualitasnya. Pengalaman di La Liga, ia pernah mencicipi ketatnya persaingan kasta tertinggi Spanyol bersama Granada, sebuah pengalaman yang memberinya ketenangan dan visi bermain di atas rata-rata. Petualangan di Inggris, Toral bukan sosok asing di sepak bola Inggris yang mengandalkan fisik dan kecepatan. Ia pernah berseragam Hull City, Birmingham City, Brentford, hingga Derby County. Pengalaman di Championship dan Premier League ini menjadikannya pemain yang komplit secara teknis maupun mental. Konsistensi di Yunani, sebelum mendarat di India, ia menjadi motor serangan OFI Crete, membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi Eropa hingga usia matangnya. Rumor ini semakin liar berkembang mengingat kebutuhan Persib akan sosok kreator serangan yang memiliki jangkauan operan luas dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Dengan situasi ISL yang kabarnya tengah mengalami penyesuaian jadwal atau mandek sementara, peluang bagi klub lain untuk menggoda pemain kunci seperti Toral menjadi terbuka lebar secara teoretis. Para pengamat sepak bola berpendapat bahwa jika Persib benar-benar melakukan pendekatan, mereka kemungkinan besar akan memanfaatkan koneksi agen internasional untuk meyakinkan Toral bahwa proyek di Bandung adalah langkah karir yang menjanjikan. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain yang terbiasa atmosfer stadion di Eropa. Namun, spekulasi tetaplah spekulasi. Ada beberapa faktor yang patut dicermati agar kabar ini tidak menjadi informasi yang menyesatkan. Status kontrak, Toral masih terikat kontrak dengan Mumbai City hingga Mei 2026. Persib harus menyiapkan skema transfer yang signifikan jika ingin memboyongnya lebih awal. Kebutuhan taktis, apakah pelatih Persib merasa Toral adalah sosok yang tepat untuk mengisi slot pemain asing mengingat regulasi yang ketat? Persaingan harga, pemain dengan latar belakang Hull City dan Granada tentu memiliki nilai pasar yang cukup tinggi untuk ukuran Super League. Hingga saat ini, kabar merapatnya John Toral ke Persib Bandung masih berada dalam ranah prediksi dan rumor bursa transfer. Belum ada pergerakan konkret yang terendus di lapangan, namun dalam dunia sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Kehadiran Toral akan menjadi statement besar bagi Persib, sekaligus meningkatkan level kompetisi liga secara keseluruhan.
Bagi para penggemar, menarik untuk dinanti apakah manajemen Persib akan mengubah spekulasi ini menjadi kenyataan ataukah nama John Toral hanya akan menjadi bunga tidur di jendela transfer musim ini. Misi ambisius Persib mendatangkan Igor Sergeyev. Di awal tahun 2026 ini, jagat sepak bola Indonesia sedang dihebohkan oleh sebuah kabar yang mengguncang bursa transfer paruh musim. Persib Bandung, klub kebanggaan Jawa Barat, dikabarkan tengah melakukan manuver senyap untuk mendatangkan penyerang grade A asal Uzbekistan, Igor Sergeyev. Kabar ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan didasarkan pada kebutuhan teknis pelatih Boyan Hodak yang memerlukan ketajaman ekstra untuk menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2. Sosok pahlawan sejarah Uzbekistan, Igor Sergeyev bukanlah nama sembarangan di kancah sepak bola Asia. Pemain berusia 32 tahun ini baru saja mengukir tinta emas bersama timnas Uzbekistan. Berdasarkan fakta terbaru dari kualifikasi yang berakhir di tahun 2025, Sergeyev menjadi salah satu pilar penting yang membawa tim berjuluk The White Wolves lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Pengalamannya membela klub-klub besar seperti Pakhtakor Tashkent hingga karirnya di Liga Thailand bersama BG Pathum United menjadikannya sosok yang sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Asia, termasuk Asia Tenggara. Mahar fantastis dan status transfer. Spekulasi mengenai nilai transfer sebesar 20 miliar rupiah mengacu pada nilai pasar, market value sang pemain yang memang berada di kisaran angka tersebut. Keunggulan fisik dengan tinggi 1,85 meter menjadikannya target man yang sempurna bagi skema umpan silang Persib. Menariknya, status Sergeyev saat ini disebut-sebut sedang berada di penghujung kontrak dengan klubnya, Pakhtakor, per 31 Desember 2025 kemarin. Situasi ini memungkinkan Persib untuk memboyongnya tanpa biaya transfer yang membengkak, meski nilai gaji tentu akan tetap selangit. Antara fakta dan harapan. Meskipun berbagai akun gosip transfer di media sosial seperti @Liga1Transfer telah ramai memberitakan kesepakatan, pihak manajemen Persib Bandung masih bersikap hati-hati. Pelatih Boyan Hodak dalam wawancara terbarunya menegaskan bahwa timnya hanya akan mendatangkan pemain yang benar-benar bisa langsung nyetel dengan tim dan tidak mau sekadar menghamburkan uang tanpa perhitungan matang. Namun kehadiran Sergeyev dianggap sebagai solusi instan untuk menggantikan peran lini depan yang kerap tumpul saat David da Silva absen. Kesimpulan sementara. Sementara jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Igor Sergeyev akan menjadi pemain termahal sekaligus paling bergengsi yang mendarat di Liga 1 musim ini. Kehadiran pemain yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 tersebut tidak hanya akan meningkatkan peluang Persib di kancah Asia, tetapi juga menaikkan prestis Liga Indonesia di mata internasional. Bobotoh kini tinggal menunggu satu hal, pengumuman resmi dengan kalimat khas Wilujeng Sumping. Kepercayaan diri Julio Cesar menghadapi kolega Brazil. Memasuki awal tahun 2026, atmosfer persaingan di level Asia kian memanas bagi Persib Bandung setelah dipastikan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 sebagai juara grup. Tantangan besar kini menghadang di depan mata, Ratchaburi FC. Menariknya, bek tangguh Persib asal Brazil, Julio Cesar, menjadi sosok yang paling vokal dalam menyuarakan kesiapan tim menghadapi wakil Thailand tersebut. Mengenali kawan di kubu lawan, dalam pernyataannya hari ini, Julio Cesar mengungkapkan bahwa ia sangat mengenal kekuatan Ratchaburi FC, terutama barisan pemain asingnya yang juga berasal dari Brazil. Nama-nama seperti Denilson, Negueba, dan Sidkley bukanlah nama asing bagi Julio. Ia mengakui bahwa kehadiran para pemain tersebut membuat Ratchaburi menjadi salah satu tim paling konsisten yang kini duduk di peringkat kedua Liga Thailand. Saya tahu beberapa pemain Brazil di sana. Mereka punya kualitas individu yang sangat bagus dan pengalaman yang luas. Tapi di sepak bola, nama besar saja tidak cukup, ujar Julio dengan nada penuh percaya diri. Pengetahuan Julio mengenai gaya bermain rekan senegaranya di kubu lawan menjadi keuntungan strategis bagi pelatih Bojan Hodak dalam menyusun skema pertahanan. Keuntungan psikologis dan fisik, Julio Cesar menekankan bahwa Persib saat ini berada dalam momentum yang sangat positif. Maung Bandung baru saja menutup tahun 2025 dengan memuncaki klasemen Super League Indonesia. Kepercayaan diri ini menjadi modal utama saat mereka harus terbang ke Thailand pada leg pertama yang dijadwalkan pada 11 Februari 2026.
Selain faktor teknis, Julio juga menyoroti masalah geografis. Berbeda jika harus bertemu tim dari Korea Selatan atau Jepang yang membutuhkan waktu perjalanan panjang, melawan Ratchaburi di Thailand dianggap sangat ideal. Jarak yang relatif dekat memungkinkan para pemain Persib untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima, sehingga mereka bisa tampil dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Janji untuk Bobotoh. Di tengah persiapan menghadapi laga domestik melawan Persik Kediri pekan depan, Julio Cesar menegaskan bahwa fokus ganda, Liga dan Asia tidak akan memecah konsentrasi tim. Ia bertekad memberikan kado manis di tahun 2026 ini dengan membawa Persib melangkah lebih jauh di kancah internasional. Kami menghormati Ratchaburi, tapi kami tidak takut. Persib punya kualitas untuk menang dan kami akan membuktikannya di lapangan, pungkasnya.